Bos Shen. Kamu begitu percaya padaku. Di dunia ini, yang bisa menggunakan 5 jarum pertama dari 13 jarum Shengui sudah sangat langka. Tuan Xiaowu bahkan bisa menggunakan jarum ke-11. Bagi orang lain, ini terlihat seperti mencari perhatian. Tapi hanya mereka yang benar-benar mengerti yang tahu. Kemampuan medis Tuan Xiaowu sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Keluarga Shen memang pantas disebut keluarga besar yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Wawasan dan pengetahuanmu sangat mengagumkan. Tuan langsung melihat bahwa tahi lalat hantu ini bukan bawaan lahir. Pasti Tuan juga bukan orang biasa. Benar. Selain bawaan lahir, tahi lalat hantu. Hanya ada satu cara yang bisa dibuat secara buatan. Apa caranya? Jarum ke-8 dari 13 jarum Shengui, Dao Xing Nisi. Pasti Bos Shen sudah menebak siapa yang ingin mencelakaimu. Awalnya, posisi kepala keluarga Shen seharusnya diberikan padaku. Karena tahi lalat ini, aku hanya bisa menguasai satu sisi. Dan tidak bisa mendapatkan posisi kepala keluarga. Kepala keluarga saat ini memiliki seorang yang luar biasa di sisinya. Pasti dia yang menggunakan cara tertentu untuk mencelakaiku. Aku sudah mencoba banyak cara untuk menghilangkan tahi lalat hantu ini. Tapi setelah beberapa waktu, itu akan tumbuh kembali. Ini membuatku menderita secara fisik dan mental. Bos Shen. Kamu bisa mencari orang yang menggunakan jarum itu untuk membatalkan teknik ini. Apakah ada cara lain? Denganmu di sini, bagaimana mungkin tidak ada cara? 13 jarum Shengui. Tidak ada aturan tetap, bisa diatur secara acak, 8 jarumnya. Aku tidak bisa menebaknya. Kemampuan medis Tuan Xiaowu sudah mencapai tingkat yang tak terduga. Aku percaya padamu. Pasti ada cara. Risikonya sangat besar. Mungkin saja kamu akan mati. Secara resmi, Bao Zhitang adalah milik Dr. Su, tapi sebenarnya, keluarga Wulah yang mengendalikannya, kan? Aku jamin, asalkan kamu menyembuhkanku. Reputasi Bao Zhitang akan melambung tinggi, menjadi yang terbaik. Jika kamu tidak bisa menyembuhkanku, itu akan hancur dan dikenang sebagai yang terburuk. Bukan hanya hancur, tapi benar-benar hilang. Bos Shen terlalu kejam. Ternyata memaksa orang lain adalah gaya khas Bos Shen. Kamu memang cepat tangkap. Aku bersedia bertaruh dengan diriku sendiri. Untuk memenangkan masa depan gemilang bagi Tuan Xiaowu, bagaimana? Sepertinya kamu tidak tahu. Selama itu adalah keputusan Shen Qianyu. Siapapun yang melawan, tidak akan berakhir baik. Bos Shen. Yang Ling adalah wanitaku. Ini adalah salah satu syaratku untuk bertindak. Grup yang mempengaruhi tata letak bisnis keluarga Shen. Pernikahan antara dua keluarga adalah hal yang harus dilakukan. Apa artinya seorang wanita? Uang, ketenaran, wanita. Aku bisa memberimu kompensasi. Kompensasi. Kompensasi seperti apa? Apa kamu ingin menggantikan Yang Ling menjadi wanitaku? Aku sangat mengagumi keberanian Tuan Xiaowu. Tapi wanita selalu tertarik pada yang kuat. Kalau ingin menjadi priaku, tergantung apakah kamu punya kemampuan. Kemampuanku tidak perlu diragukan. Tapi sayangnya, meskipun aku mencintai kecantikan, tapi aku tidak suka bermain-main. Orang yang aku pilih hanya satu, tidak akan berubah. Yin dan yang saling tarik adalah hukum alam, kamu setia pada satu orang. Itu karena godaannya belum cukup. Setiap orang punya taruhannya masing-masing. Kamu dan aku tidak terkecuali. Kamu dan aku sama. Aku tidak pernah meragukan penilaianku terhadap pria.
Selama itu orang yang aku pilih, tidak akan kubiarkan lepas dengan mudah. Oh ya? Kalau begitu, aku mungkin akan mengecewakan Bos Shen. Penyakitmu bisa kusembuhkan, tapi sekarang hanya 70% keberhasilan. Kalau ingin memastikan tidak ada kesalahan, perlu menunggu waktu yang tepat. Tapi syaratku tidak akan berubah. Orangku, keluarga Shen tidak boleh menyentuh. Omong kosong, bagaimana aku bisa percaya kamu punya 70% keberhasilan? Dengan apa kamu membuat keluarga Shen melakukan kompromi sebesar ini? Tuan Xiaowu, kita sedang membicarakan hal serius. Aku tahu, Bos Shen, lepaskan stokingnya. Bagaimana? Ada efeknya kan? Aku tidak akan membatalkan pernikahan ini, tapi aku akan membantu Yang Ling menangani tekanan eksternal dari grup. Sedangkan kalian berdua, siapa yang bisa menaklukkan hati Yang Ling? Itu tergantung kemampuan masing-masing. Bagaimana? Kenapa? Kamu tidak punya keyakinan sedikit pun? Kamu bilang, Shen Kuohao merebut wanitaku. Haruskah aku membuatnya memanggilku ayah? Adik kecil, aku justru berharap nyalimu lebih besar dari kata-katamu. Sudahlah. Anak sebesar itu tidak bisa dijinakan. Sangat disayangkan. Kudengar kamu diusir dari keluarga Yang. Wanitamu tidak begitu menghargaimu. Hanya pertengkaran kecil pasangan muda, jangan terlalu banyak berasumsi. Setelah aku yakin, aku akan mencarimu. Kamu baik-baik saja? Apa sih? Aku akan membawamu bertemu kakakku. Tidak mengerti. Hari ini semua biaya ditanggung olehku, main sepuasnya. Tuan, paket Emperor 200.000, mau pesan untuk menambah semangat? Satu paket tidak cukup. Satu orang satu paket. Lao Jin. Ibu, Pernikahanmu dengan Yang Ling ada perubahan. Keluarga tidak akan ikut campur lagi. apa? Dengarkan baik-baik, apapun caramu. Dalam waktu dekat, harus bisa menaklukkan hati Yang Ling. Mencerti. Ada apa? Lao Jin. Kamu bilang, bagaimana caranya? Untuk cepat mendapatkan hati seorang wanita. Shen Shao, kamu tidak bercanda kan?
Dengan ketampanan dan kekayaanmu, mendapatkan hati wanita manapun di dunia ini bukanlah hal yang sulit. Bukan Yang Ling yang kamu maksudkan? Jah. Sebenarnya, Yang Ling juga punya kelemahan. Dia sangat peduli dengan kondisi kesehatan kakek Yang. Asalkan bisa menyembuhkan penyakit kakek Yang, otomatis dia akan jatuh cinta padamu, kan? Aku akan panggil si cewek kembali. Hati-hati, adik. Longgang menawarkan 100 juta untuk nyawamu. Longgang. Kondisi tubuhnya tidak apa-apa. Kecelakaan itu ditujukan padaku, pelakunya adalah Longgang. Aku sudah bilang kamu pergi dari kota Long, tapi kamu tidak mau dengar. Sekarang adikku juga kena imbasnya. Pergi atau tidak, mereka tetap akan menyerang keluargamu Yang. Apalagi, adik ipar dan penyakit kakek. Harus aku yang obati. Adik ipar apa? Kamu ngomong apa sih? Apa kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Yutong sudah puluhan tahun tidak bisa bicara. Aku sudah cari dokter terbaik di dunia tapi tidak bisa sembuhkan. Masa kamu bisa? Tepat, hanya aku. Di dunia ini, selain aku, hanya sedikit yang bisa menyembuhkannya. Yutong polos, kamu bisa bohongi dia. Tapi mau bohongi aku? Jangan mimpi. Nona besar, aku percaya pada guru leluhurku. Aku pernah melihat sendiri kemampuannya menghidupkan orang mati. Iya Nona besar, biarkan Tuan Wu mencoba. Siapa tahu berhasil. Berikan aku kesempatan. Juga berikan adik ipar kesempatan. Kalau tidak berhasil, aku janji tidak akan mengganggumu lagi. Baik, ingat janjimu. Kalau kamu tidak bisa menyembuhkan, tunggu saja hukuman dariku. Kalian semua keluar, aku akan mengobatinya sekarang. Tidak perlu persiapkan apa-apa, Tidak perlu. tapi aku harus di sini. Kalau ada masalah, aku akan langsung menghentikanmu. Sesukamu. Guming. Jujur saja, mereka semua memujimu. Bilang kamu ahli pengobatan. Tapi aku tetap tidak percaya. Percayalah. Suamimu sangat hebat. Kamu. Aku akan mulai sekarang. Kamu mau apa? Untuk mengaktifkan pemulihan otot leher dan fungsi saraf. Harus membuka semua meridian di tubuh. Jangan harap kau bisa menipuku. Aku lihat kau cuma mau cari kesempatan iseng. Dari awal kau memang bukan orang baik. Nona Yang, mari kita bicara soal fakta saja. Jangan menyerang orang, sebelumnya kan kau yang mulai, kau yang untung. Videonya sudah lihat. Diam. Jangan lanjutkan lagi. Kau serius? Aku lihat kau memang ingin mati. Lagi pula itu malam pertama kita sebagai suami istri, kalau diingat-ingat. Wajar kalau ada perasaan yang tak tertahankan. Berani-beraninya kau bicara begitu di depan Yutong. Aku pukul kau sampai mati. Yang Ling. Kau adalah wanitaku. Yang pertama, dan satu-satunya. Kau hanya boleh menjadi milikku. Tidak peduli kau mau atau tidak, akui atau tidak. Hal itu sudah terjadi. Ini takdir, juga jodoh. Apapun yang terjadi nanti,
Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kalau begitu kuharap kau bisa mewujudkan. Membuat adik bisa bicara lagi. Jangan lihat tenggorokan itu kecil tak lebih dari kepalan tangan. Tapi ia menghubungkan gerbang langit di atas dan organ dalam di bawah. Merupakan benteng rahasia tubuh manusia. Meridian yang melewatinya ada 8, yaitu meridian hati Jueng kaki, meridian ginjal Xiaoying kaki, meridian Sanjiao Xiaoyang tangan, meridian usus kecil Taiyang tangan, meridian lambung Yangming kaki, meridian limpa Taiying kaki. Hanya dengan membuka semuanya, baru bisa pulih sepenuhnya. Tunggu dulu. Ling Er, aku tahu kekhawatiranmu. Kau panggil sembarangan lagi, percaya tidak aku cabik mulutmu. Ingat, aku tabib. Di depan tabib tidak ada pembagian gender. Hanya ada pasien. Apalagi, dia adik iparku, keluarga. Singkirkan pikiranmu itu, tenang saja. Kau mundur ke belakang. Cukup. Mobile boss long stood a hanker. Tapi keluarga yang menutupi beritanya. Nasib orang di dalam mobil masih belum jelas. Baik, kabari aku segera ada perkembangan. Boss Lei. Jangan makan lagi. Bukannya kamu yang memperkenalkan orang itu padaku? Apa dia bisa dipercaya? Boss Long. Jangan bicara seperti itu. Aku hanya memperkenalkan seorang teman saja. Mengenai kerja apa yang akan kamu lakukan dengan teman ini, aku sama sekali tidak tahu. Aku juga tidak ingin ikut campur. Baiklah, jadi kamu hanya memperkenalkan seorang supir truk padaku. Lalu kamu mengambil 1 miliarku. Uangmu ini terlalu mudah didapat, bukan? Boss Long. Apakah Bos Long berteman denganku? Bukan karena aku punya banyak teman? Benar kan? Teman sejati selalu bersama. Masa-masa itu sudah cukup. Aku akhirnya mengerti. Berteman dengan Bos Lei. Semuanya. Adarkan Jaja. Bos Long memang tajam pandangannya. Jadi, aku hanya ingin menasihatimu. Jika ini berhasil, tidak apa-apa. Tapi jika tidak, lebih kita cari cara lain, sudut pandang lain. Perluas pikiranmu. Tidak, seumur hidupku. Aku belum pernah mengalami penghinaan dan kehinaan sebesar ini. Bajingan kecil itu harus mati. Ling Er, suamimu harus ke depan untuk melakukan akupunktur. Apa kamu mau jadi bajingan? Mana mungkin? Meskipun adik iparku memiliki tubuh yang indah dan kulit yang mulus. Lembut. Diam. Aku sudah selesai melakukan akupunktur di bagian belakang. Jika titik akupunktur di depan tidak segera dilakukan, bisa terjadi masalah. Kalau begitu, lakukan dengan mata tutup. Kamu pikir aku dewa? Lalu, Nyawa orang dipertaruhkan. Kalau salah tusuk karena mata tertutup, bagaimana? kamu ini, jangan-jangan benar-benar ingin mengambil kesempatan? Dia di mataku hanyalah patung. Lagi pula, bukankah kamu ada di sampingku untuk mengawasi? Aku jamin, selain jarum, tanganku tidak akan menyentuhnya. Tetap saja kamu melihat semuanya. Yutong masih perawan. Ini hanya antara kita, dia tidak akan tahu. Tenang, dia tidak akan terbebani. Kamu, Tunggu sebentar. Ada masalah. cepat katakan, aku jadi gugup.
Kenapa kamu mimisan? Teknik jarumku. Sangat menguras tenaga dan ki. Mau istirahat sebentar? Tidak perlu. Meridian adik ipar harus dibuka sekaligus. Tidak bisa ditunda. Titik akupuntur di tubuhnya tidak mudah ditemukan. Jangan bersuara nanti. Baik. Aku harus fokus menusuk jarum. Tolong bersihkan darah hidungku. Apa yang terjadi? Yutong, jangan takut. Dia sedang membantumu melancarkan meridian. Ya adik ipar, jangan terlalu dipikirkan. Di mata tabib tidak ada perbedaan gender. Aku akan berusaha keras menyembuhkanmu. Bisa bersuara berarti sebagian besar sudah lancar. Yutong, kamu baru saja berbicara. Coba bersuara lagi untuk kakak. Aduh, malu sekali. Dia menatapku seperti itu. Seluruh tubuhku, aduh, ingin mati saja. Kakak juga, bagaimana aku bisa bersuara lagi? Yutong, coba bersuara lagi. Jangan buru-buru, jangan ganggu aku menusuk jarum. Nona kedua pasti malu, soalnya guru adalah pria. Guru, kenapa tidak biarkan aku yang menusuk? Kamu bisa memberi petunjuk di samping saja. Kemampuanmu belum cukup. Sedikit lebih dalam atau dangkal. Semua usaha sia-sia. Lalu kenapa kamu mimisan? Karena kelelahan menggunakan ki. Kenapa kamu menusuk begitu lambat? Nyawa dipertaruhkan, harus hati-hati, tidak bisa main-main. Lalu kenapa saat menusuk kakek Wang? Seperti petir dan hujan deras, sangat cepat. Waktu itu nyawanya di ujung tanduk, harus cepat-cepat. Xiao Yu. Gurumu bilang. Benarkah meridian Yutong sulit ditemukan? Tidak, tubuh Nona kedua sangat proporsional, meridiannya normal. Mudah ditemukan. Aku benar-benar kelelahan. Xiao Yu, aku sudah selesai menusuk. Tolong cabut jarumnya. Bajingan, aku tidak akan memaafkanmu. Tidak benar. Dokter harus punya hati nurani. Kenapa aku harus takut? Kenapa harus lari? Teliti, cermat, dan tenang. Bukankah itu semua etika profesionalku yang baik? Hati nurani bersih. Adik, Kakek Lei, syukurlah kamu baik-baik saja. Aku khawatir sekali. kalau bukan karena peringatanmu yang cepat, aku tidak akan menyadari. Truk itu memang menargetkanku. Untung bereaksi cepat, 3 hal yang kamu berutang padaku. Bisa dihapus 1. Ah, adik, jangan sungkan. Tapi kedepannya kamu harus lebih hati-hati. Longgang membencimu sampai ke tulang. Pasti tidak akan tinggal diam. Longgang. Aku agak gugup. Jangan gugup, coba bersuara seperti ini. Tidak apa-apa. Kenapa masih seperti ini? Kita sudah berusaha keras. Tidak masuk akal. Jangan-jangan aku juga dibohongi guru besar? Dia masih sangat muda. Sebenarnya juga setengah-setengah, maksudku. Sangat muda, tapi bicaranya sombong sekali. Sama sekali tidak punya kemampuan. Bawa dia ke sini. Jah, Jangan putus asa. Kakak pasti akan mencari tabib untukmu.
Dan aku sudah memutuskan untuk menikah dengan keluarga Shen. Keluarga Shen pasti kenal banyak orang sakti yang hidup menyendiri. Kakak pasti akan menyembuhkanmu. Kamu benar-benar setuju? Jangan sampai mengorbankan dirimu sendiri. Meskipun keluarga jatuh miskin, hidup sebagai orang biasa, kamu harus tetap bahagia. Mengerti? Ini bukan urusanmu untuk dipikirkan. Wuming, bukankah kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yutong di dunia ini? Wuming, bukankah kamu bersumpah? Hanya kamu yang bisa menyembuhkan Yutong di dunia ini? Jangan buru-buru. Aku periksa dulu. Jangan bergerak. Bagaimana? Aneh. Aneh di mana? Aku harus periksa tenggorokanmu. Baik. Kamu periksa. Kalau tidak bisa menemukan masalahnya, aku tidak akan memaafkanmu. Buka mulut. Lebih besar lagi. Pakai lampu. Jangan bergerak. Sudah. Bagaimana? Cepat bilang. Lebih buruk dari yang kubayangkan, tidak menyangka. Aku juga bisa gagal suatu hari. Pergilah. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Kakak, ini bukan salahnya, mungkin. Ini sudah takdirku. Adik ipar, maafkan aku. Apa? Bajingan! Aku bunuh kamu. Kakak, jangan dipukul lagi. Yutong, kamu bisa bicara. Kakak, Shizu, kamu memang hebat. Membantu orang sembuh, malah dapat hasil begini, tidak worth it. Shizu, aku tahu, nona kedua sudah lama tidak bicara. Bahkan sekarang sembuh, tapi di hati ada hambatan. Sengaja bicara malah tidak bisa, tapi tadi karena terstimulasi. Akhirnya bisa bicara sukses. Pemahaman tidak buruk, penjelasan bagus. Wuming. Aku salah sangka padamu. Salah sangka? Salah sangka apa gunanya? Kamu pikir bisa menebus hatiku yang terluka? Tamparan itu, tenaga menyusui saja dipakai. Siapa suruh tidak menghindar, pantas kena pukul. Kamu pasti punya cara yang lebih baik. Harus pakai cara yang begitu rendah. Aku dokter, hanya peduli pada pasien. Cara tadi cepat dan efektif. Lihat hasilnya sangat jelas. Tuan Wu, terima kasih. Kamu bilang aku harus bagaimana membalasmu. Panggil aku kakak ipar. Ini tidak baik. Dia bilang apa? Suruh aku memanggilnya kakak ipar.
Aku bisa saja setuju denganmu. Asalkan kau bisa menyembuhkan kakekku. Krisis keluarga yang akan teratasi. Aku tidak perlu menikah dengan keluarga Shen. Kau bisa. Aku ingin bilang tidak bisa. Tapi kemampuanku tidak memungkinkan. Nona besar. Paman kedua datang. Paman, kenapa tidak di rumah menemani adik? Datang ke sini mau apa? Denga Shoutong Keselakan. Sebagai pamannya, aku sangat khawatir. Keadaannya bagaimana sekarang? Di rumah sakit mana? Berkat doa paman. Xiao Tong sampai sekarang belum sadar. Masih dalam kondisi kritis. Tapi di rumah sakit mana? Maaf tidak bisa kasih tahu. Soalnya, ini bukan kecelakaan biasa. Dari ucapanmu, kau mencurigaiku? Kau mau bikin pamanmu mati gegara marah ya? Jangan pura-pura lagi. Aku tahu semua kelakuanmu dengan keluarga Long. Nanti kalau kakek sadar, aku akan ceritakan semuanya. Dasar anak kecil, ngomong gak jelas. Kalau sampai aku tahu, siapa yang menyakiti Xiao Tong, akan kubalas 10 kali lipat. Soal kakekmu, sepertinya tidak akan bangun lagi. Apa katamu? Hari ini dapat kabar resmi dari Profesor Hao. Kakek dinyatakan sebagai vegetatif permanen. Apa? Tidak mungkin. 2 hari lalu kakek masih baik-baik saja. Mana mungkin tiba-tiba jadi vegetatif? Inilah yang namanya hidup penuh kejutan. Dengan tiadanya kakek, beban keluarga yang besar ini akan jatuh ke pundakku. Ling Ling, tenang saja, sebagai orang tua. Paman pasti akan menjaga kalian berdua baik-baik. Apa paman melakukan sesuatu pada kakek? Bukannya harusnya kau yang ditanya? Perawat kakek kan kau yang cari. Kalau memang ada masalah, bukannya harusnya kau yang bertanggung jawab? Tapi paman tahu kau anak yang berbakti. Pasti tidak akan berbuat hal mengkhianati keluarga, kalau sampai ketahuan. Seluruh keluarga yang akan jadi bahan omongan. Lagian kita kan satu keluarga, senang susah bersama. Bukan begitu? Paman, kau benar-benar kejam. Bisa tega sama orang tua yang sudah renta begini. Dia itu bapakmu sendiri. Ling Ling, kalau kau terus fitnah pamanmu yang kedua, pamanmu nggak akan segan-segan sama kamu. Udah, nggak usah acting. Kita berdua tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku kasih tahu, rencanamu licik itu nggak akan berhasil. Oja, lupa kasih tahu. Besok rapat Dewan Direksi Perusahaan. Proses pemilihan direktur utama baru. Dan aku, sebagai pemegang saham terbesar, akan jadi direktur utama yang baru. Kek. Si yang tua itu emang pantas dipukul. Pengen aku tempeleng pakai sandal. Kak, sekarang gimana? Wuming, kamu bisa sembuhkan kakek, kan? Nggak tahu, harus periksa dulu. Gimana? Semua fungsi tubuh kakek sekarang bergantung pada alat-alat ini. Sekarang malah tidak sadarkan diri. Susah. Membangunkan orang koma itu susahnya minta ampun. Keajaiban medis seperti itu sangat jarang, tapi Shizu, aku percaya kamu. Kepercayaan butamu begini bikin aku tertekan. Wuming, kasih jawaban yang pasti. Apa kakek masih ada harapan? Membangunkan orang koma. Susahnya minta ampun. Keajaiban medis seperti itu sangat jarang, tapi Shizu, aku percaya kamu.
Kepercayaan butamu begini bikin aku tertekan banget. Wuming, kasih jawaban yang pasti. Apa kakek masih ada harapan? Dalam pengobatan Tiongkok, koma disebut Shijue, di mana roh jahat menguasai posisi roh. Kerusakan otak oleh roh jahat. Roh kehilangan tempatnya, jiwa terluka. Fungsi kesadaran jiwa hilang, untuk menyadarkannya. Harus menggunakan teknik ke-12 dari 13 jarum ajaib, teknik jamming. Mungkin bisa menyala kembali sumber roh. 13 jarum ajaib, jarum ke-12. Bisa. Tapi belum pernah dipraktikkan. Dan tingkat keberhasilannya kurang dari 10 hingga 20%. Wuming, meskipun cuma 1%. Aku harus coba. Wuming, tolong suntik kakekku. Bahkan kalau gagal, aku nggak akan marah. Tapi risikonya terlalu besar, 2 jarum terakhir dari 13 jarum ajaib. Hidup atau mati, sangat berbahaya. Aku perlu melakukan 2 hal dulu, mungkin bisa meningkatkan peluang sebesar 30%. Apa itu? Jarum hantu. Bagaimana dengan Profesor Song? Kami menggunakan metode penandaan. Akhirnya menemukan jarum tulang ini dengan jelas. Di posisi yang tepat di otak. Profesor Song, bisakah ini diambil? Bisa. Bagus sekali. Peluang kematian 99%. Profesor Song, peluang kematian 99%, apa maksudnya ini? Jarum tulang ini sudah terlilit saraf otak. Hampir menyatu, jadi saya sarankan jangan dipaksa diambil. Ibu, Kenapa tidak ditemukan lebih awal, jarum ini masuk ke otak? Minimal 3 tahun lebih. 3 tahun? Sayang sekali gadis yang baik ini. Lebih dari 3 tahun. Ibu, apakah mungkin keluarga Wu yang memasukkannya? Keluarga Wu terkutuk, dia yang menyebabkannya. Keluarga pasien, jangan terlalu emosional. Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan sekarang. Baik, silakan bicara. Menjenggat Nona Wang. Beberapa kali pingsan tanpa alasan, sangat mungkin. Saraf otaknya tertekan. Mulai sekarang, Nona Wang akan sering mengalami keadaan pingsan. Dan peluang kematiannya sangat tinggi. Sangat tinggi, maksud Anda. Apakah Hui kami operasi atau tidak? Pasti mati, ya? Bisa dikatakan begitu. Saya sarankan, jika ada hal yang belum diselesaikan, selesaikan secepatnya. Dr. Song. Saya mohon, tolong selamatkan Hui kami. Dia baru 20 tahun, bahkan belum pernah pacaran. Dr. Song, Anda tidak bisa tinggal diam. Anda kan profesor bedah otak terbaik. Tolong selamatkan Hui, saya mohon. Apa yang Anda lakukan? Peganglah. Saya mohon profesor, bukan saya tidak mau menolong. Tapi saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ibu, cepat bangun, Ibu. Ibu. Ini semua salah Ibu yang tidak berguna. Ini semua salah Ibu. Ibu. Ini bukan salah ibumu, ini takdirku, aku tidak menyalahkan siapapun. Tidak. Ini bukan takdirmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan keluarga Wu, salahkan Wu Ming. Jika sesuatu terjadi padamu, ibu tidak akan pernah berdamai dengannya seumur hidup. Sekarang juga ibu akan menuntut pertanggungjawabannya, ibu akan menuntut pertanggungjawabannya. Wiwi, kamu kenapa Wiwi? Ibu, aku pusing. Aku ingin istirahat, baiklah. Mengingat kondisi kesehatan mantan direktur utama, sekarang oleh pemegang saham terbesar perusahaan, Tuan Yang Tingjian, untuk sementara menjabat sebagai direktur utama. Berikut pengumuman pengangkatan dan pemberhentian Presiden Grup. Mencabut jabatan Presiden Nyonya Yang Ling. Mengangkat Tuan Longgang sebagai Presiden baru grup. Ratusku yang kusayangi, keluar dari kerajaan bisnis yang dibangun oleh kakek dan ayahmu sendiri. Aku sangat ingin mewawancaraimu. Apakah kamu menyesali pilihanmu dulu? Sayang sekali mengecewakanmu. Baik saat aku di puncak maupun di lembah. Aku tidak akan memilih kecoa kotor sepertimu. Kamu. Oh ya, jangan lupa.
Meskipun sekarang aku dicopot dari jabatan, aku tetap salah satu pemegang saham terbesar grup Yang. Kamu tidak akan berhasil. Wanita jalang. Akan kubuat kamu merengek-rengek memohon padaku. Ayo, ayo. Selamat kepada bos yang mengambil alih grup Yang. Bersinergi dengan grup Long, menguasai kota Long. Telah Lusun Komposhin. Kali ini berkat campur tangan yang Master Shen, baru bisa menekan pemegang saham kecil di perusahaan kita yang memihak Yang Ling. Mulai sekarang, grup Yang pasti akan mengikuti perintah yang Master Shen. Grup yang kecil ini, bagi keluarga Shen, tidak ada artinya. Aku membantumu hanya untuk mendapatkan Yang Ling. Ya. Sekarang Yang Ling sedang tertekan. Jika yang Master Shen mengulurkan tangan, pasti dia akan sangat berterima kasih. Dan menyerahkan dirinya. Tentu saja. Shen Shao. Yang Ling itu wanita yang keras kepala. Kudengar dia sangat dekat dengan si Wu itu. Mendapatkan hatinya, mungkin tidak semudah itu. Wu Ming, cuma semut kecil. Aku punya 100 cara untuk menghajarnya, 100 cara. Bersulang untuk Shen Shao, bersulang untuk Shen Shao. Ayo habiskan. Ayo. Tidak perlu. Perlu. Kamu sekarang sedang sakit. Harus banyak makan. Apa yang kamu lakukan? Tangan dan kakimu patah, tidak bisa bergerak. Xiao Yu, berani sekali kamu. Berani tidak hormat pada gurumu. Guru. Kamu sekarang sedang sakit. Berakting harus meyakinkan, baru bisa menipu. Pihak TNWU sudah diatur, tidak akan ketahuan. Tapi, apakah metode ini benar-benar efektif? Tentu. Ada yang menganggapku seperti semut, duri dalam daging. Tapi ada juga yang menganggapku seperti harta langka, tali penyelamat. Memanfaatkan kekuatan lawan itu penting. Guru. Aku adalah orang yang menganggapmu seperti harta langka. Xiao Yu, aku perhatikan kamu sekarang. Semakin berani, laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang sedang sakit. Mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, tahu tidak? Minggir. Kamu sekarang sedang sakit. Mana ada pasien segalak ini? Minggir. Dokter. Aku, leherku sakit. Masih ada bagian mana yang tidak sakit? Shanzi. Baozi. Shen Shao, kamu memilih posisi menang, setiap kali menang. Apa itu posisi menang? Harusnya bilang, dimanapun Shen Shao duduk. Disitulah keberuntungan berpihak, mulut kecilmu ini seperti diolesi madu ya. Cepat-cepat, ada kabar baik untuk dibagikan. Baru dapat kabar, Wu Ming.
Kecelakaan mobil, tangan dan kaki patah, sedang dirawat di rumah sakit. Puken Long. Keluarga dia dapat musibah besar begini, kamu masih bisa ketawa? Tabrakan sampai mati enggak? Mati gimana seru? Pergi langsung begitu saja. Menurut gue, terbaring di tempat tidur setengah mati, itu baru namanya siksaan. Harus kurang. Tapi yang, kurasa aku harus membiarkan dia mati. Siapa yang membuat dia tersinggung? Enggak. Sekarang gue nggak mau dia mati. Gue cuma mau dia lihat gimana gue mempermainkan Yang Ling di telapak tangan gue, dan juga mau dia lihat pria yang dia suka sebenarnya sampah kayak apa. Jika Anda tidak mengatakan kurang, baca lebih banyak. Lihat nih main bunuh hati orang jago banget. Ayo. Acak kartu. Acak kartu cepat-cepat. Kalian punya duit berapa? Taruh sini. Kalian ngapain? Villa ini milik grup, sekarang ada keperluan lain. Kalian berdua cepat bawa barang-barang pergi dari sini. Kak, sekarang gimana? Si bisu ini kecelakaan gak mati, malah jadi bisa bicara. Ada apa sih? Di dunia ini banyak hal yang nggak kepikiran. Ratu es kesayanganku, sampai sekarang aja. Kamu masih pura-pura tenang. Sandaranmu cuma itu Wuming kan? Apa kamu beneran percaya, seorang sampah bisa sembuhkan pasien mati otak yang jelas-jelas nggak bisa disembuhkan? Yang Tingjian, kamu benar-benar menyedihkan dan lucu, berkomplot dengan orang luar untuk melawan keluarga. Hati nuranimu nggak sakit ya? Sok suci apa? Di medan perang nggak ada ayah anak. Gue juga percaya wanita penghibur nggak punya perasaan. Kamu cuma sembunyinya lebih dalam aja. Kekuasaan, status. Kalau harus menyakiti keluarga untuk dapetin ini semua, gue nggak sudi. Kalian masih nunggu apa? Belum pergi juga? Mau gue suruh orang buat buang kalian keluar ya? Diam ayana pain gasek. Jangan sentuh kakak gue. Semua berhenti. Nggak apa-apa. Sini. Benar-benar dua wanita cantik luar biasa. Dua-duanya gue mau. Siapa Loe? Urusan keluarga Long kami juga berani ikut campur? Wanitaku Shen Kuohao berani kau sentuh? Bangsat. Katanya cuma acting, kok main pukul beneran? Napain liat-liat? Dipukul sama gue itu kehormatan buat lo. Lo ini siapa sih? Shokolok Bongget. Yang master kami adalah keluarga Shen dari Jinling. Salah satu penerus generasi sekarang, keluarga Shen. Keluarga kuno yang sudah ada ratusan tahun itu? Jangan-jangan Anda adalah salah satu dari 4 pangeran. Pangeran Kuohao? Pangeran Kuohao. Si tua ini aktingnya lumayan juga, bisa dipercaya. Young Master Shen, aku Yang Tingjian sangat terhormat bisa bertemu Anda. Ini benar-benar kehormatan besar. Ayah, tadi Anda bilang Yang Ling adalah wanita Anda? Tentu saja. Kami sudah janji menikah setahun lagi. Apa? Ada masalah? Enggak. Keluarga yang bisa bersanding dengan keluarga Shen. Ini rezeki nomplok banget. Cuma Paman kedua sungguh tak tahu malu. Linker, hal sebesar ini kok nggak kasih tahu paman? Lihat kan jadi begini jadinya. Begini, mulai sekarang, aku kembalikan jabatanmu sebagai CEO grup yang gimana? Aktingnya payah banget. Yang Tingjian, umurmu belum tua-tua amat. Tapi kok jadi penjilat begini? Menyedihkan. Kamu benar sih. Tapi menghormati yang lebih kuat itu sudah sifat manusia. Apalagi seperti Young Master Shen. Yang patut kita hormati. Sudah. Ling Er nggak suka kalian, minggir. Siap? Ngeri banget orang yang nggak punya harga diri, kayak anjing. Tapi aku sadar, negara saja bisa jatuh bangun, apalagi keluarga kecil. Aku nggak butuh bantuan siapapun. Termasuk kamu Shen Kuohao. Aku juga nggak akan menikah denganmu. Yutong, ayo pergi. Kakak.
Tunggu dulu. Parenti. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apalagi, aku sudah sadar. Wanita sialan ini memalukanku di depan banyak orang. Shen Shao, menurutku kita tidak boleh melepaskannya. Kalau tidak bisa, bagaimana kalau kita gunakan cara yang agak khusus? Biar aku pikir dulu. Ini justru membuatku semakin ingin menaklukkannya. Menaklukkan wanita seperti inilah yang menarik. Aha! Kamu memang hebat. Bu, kalau sudah tidak ada obatnya, mari kita pulang saja. Aku tidak ingin mati di rumah sakit. Nak, kalau tidak di rumah sakit, mau kemana lagi? Kalau suatu hari kamu tiba-tiba pingsan, di rumah sakit masih bisa segera ditolong. Baru ibu bisa tenang. Profesor Song saja tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti aku benar-benar tidak punya harapan. Bu, jangan khawatirkan aku lagi. Hidup mati ada takdirnya. Kita jalani saja hari ini dengan baik. Nok? Kenapa kamu mengatakan hal yang menyayat hati ibu seperti ini? Bagaimana ibu tega melepaskanmu? Ibu hanya punya kamu satu-satunya anak perempuan. Kalau Profesor Song tidak bisa, kita cari dokter lain. Ibu tidak akan menyerah padamu. Ibu tidak akan menyerah padamu sampai mati, Nak. Sudah. Kalau kamu tidak bergerak, tidak akan menekan saraf otak. Baiklah, aku janji sama ibu. Lagi pula dimanapun sama saja. Asalkan ada ibu yang menemani. Ibu akan menemanimu. Jangan menangis, ibu akan menemanimu. Ayo, sini. Bagus, sini. Makan apel. Bu, ibu makan dulu. Aku tidak makan, kamu saja yang makan. Manis tidak. Makan lebih banyak. Jangan cemberut, dong. Seperti kakek-kakek, tidak tampan sama sekali. Ada apa? Shizu. Apa itu Gui Zhen? Keluarga Wu adalah satu-satunya penerus resmi dari Shen Gui Si San Zhen. Gui Zhen adalah harta warisan dari Shen Gui Si San Zhen. Sudah menimbang banyak sekali nyawa. Kedengarannya sangat hebat. Shizu, tunjukkan pada saya. Saya sedang kesal karena hal ini. Kenapa? Ceritanya panjang, 3 tahun lalu. Wang Meihui menderita penyakit kaku. Dalam dunia medis modern disebut penyakit LS. Ini penyakit mematikan, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Saya tahu, pasti Shizu yang menolong. 3 tahun lalu sudah sehebat ini, apakah ini reinkarnasi dewa? Saat itu penyakitnya sudah parah, tubuhnya melemah. Hanya tusukan ke-12 dari 13 tusukan dewa yang bisa menyelamatkannya. Tapi sayangnya kemampuan saya belum cukup. Meski tahu cara melakukan tusukan ke-12, tapi tidak berani melakukannya. Jadi saya menanamkan tusukan hantu di tubuhnya. Untuk menjaga meridiannya tetap aktif, mempertahankan nyawanya. Kalau begitu, tusukan hantu masih ada di tubuhnya? Ambil saja, kan mudah. Mengambil jarum itu mudah. Menyelamatkan nyawa itu sulit. Kenapa? Baru sekarang saya tahu. Kenapa kakek menyuruh saya bertunangan dengannya. Apakah ada hal lain yang tidak diketahui? Cepat beritahu saya. Malam pertama pernikahan. Saat yin dan yang beresonansi, baru bisa memanfaatkan energi yin yang untuk menyembuhkan penyakit kaku. Energi yin yang mistis ini. Ini ilmu medis atau ilmu metafisik? Tidak tahu. Diturunkan oleh leluhur, mungkin benar.
Mungkin juga salah, tapi sebagai tabib, selalu mencari secercah harapan. Sebagai tabib, selalu mencari secercah harapan, Shizu. Murid menerima pelajaran. Ini baru seperti tabib. Jadi, kamu harus tidur dengan Wang Meihui untuk menyelamatkannya? Baru saja memuji kamu. Kamu perempuan, kok bicaranya kasar begitu? Shizu, cepat beritahu saya, jangan mengalihkan topik. Tidak, saya tidak setuju. Kamu adalah Shizu saya, hanya milik saya. Tuan Wu. Tuan Shen terlalu sopan. Saya teman ibumu, panggil saja paman. Bicara apa sih, mau mati? Keluar. Tuan Wu, katanya, kamu dekat dengan tunanganku, Yang Ling. Benarkah? Aku tidak pernah dengar Yang Ling menyebutmu. Ada orang sepertimu. Dia istriku, mengandung anak kami. Aku sarankan kamu jangan berhayal. Terjadi hubungan intim lalu kenapa? Lihat dirimu sekarang, mana pantas untuknya. Lupakan ini ditemukan di kamarnya. Pil kontrasepsi darurat. Dia berani melakukan ini? Guru leluhur. Kamu tidak benar-benar dengan nona besar. Aku sangat marah. Yang Ling sudah setuju dengan pernikahan kami. Kamu, percaya tidak aku bisa membuatmu memanggilku ayah? Berani menghina ibuku? Kamu cari mati. Berhenti. Ibu, kenapa ibu datang? Kamu berani melawan Tuan Wu. Aku sangat kecewa. Bukan ibu, bajingan tadi. Keluar. Ibu tidak perlu sopan padanya. Walaupun keahlian medisnya tinggi, sekarang dia sudah jadi sampah. Xiao Yu. Kamu juga keluar dulu. Sayang, aku keluar dulu. Panggil aku jika ada masalah. Tuan Wu, maaf. Aku mewakili Kuo Hao meminta maaf padamu. Bos Shen terlalu serius. Tapi kamu memang mengajarkan yang baik, sombong dan semena-mena. Menindas yang lemah. Ini benar-benar contoh peribahasa. Bagaimana? Lukanya bagaimana? Tenang, lengan yang bisa menusuk jarum tidak terluka. Syukurlah. Tapi lain kali belum tentu, karena lawan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Berani menyakitimu diam-diam. Siapa? Ingin tahu siapa? Bagi keluarga Shen bukan hal sulit. Tuan Wu, tenang. Musuhmu adalah musuh keluarga Shen. Untuk menjadi musuh keluarga Shen, tanpa latar belakang yang kuat, tidak ada yang berakhir baik. Kalau itu anakmu sendiri, Kuo Hao, masuk sini. Ibu, ada apa? Kecelakaan Pak Wu, ada hubungannya denganmu? Tentu tidak, kalau aku yang bertindak. Dia masih bisa berbaring di sini? Kurang ajar. Ah ibu, dia sekarang cuma orang cacat, semut rendahan. Apa yang kamu lihat dari dia? keponakan, bicaramu agak kasar ya. Tidak ada rasa hormat dasar pada orang lain? Qian Yu, nanti kamu harus ajari dia baik-baik. Dasar sampah, berani-beraninya sebut nama ibuku. Qian Yu ya. Kamu tahu, akhir-akhir ini aku agak sulit bergerak. Kakiku pegal-pegal, kamu pijatkan ya. Kamu cari mati. Pergi sana. Ibu, tidak ada pria di dunia ini yang berani menyuruhmu melayani. Dia orang rendahan, beraninya dia. Dia jelas-jelas menghina kamu. Aku akan bunuh dia. Pak Wu adalah temanku, sekarang dia sulit bergerak. Aku merawatnya sedikit, kenapa tidak? Ingat, manusia ada tingkatannya.
Tapi karakter tidak. Lain kali kamu masih menghina Pak Wu. Aku akan cabut sebagian besar kekuasaanmu. Ibu, Keluar. Bos Shen. Meskipun Shen Kuohao bukan anak kandungmu. Tapi pendidikan keluarga besar tidak seharusnya seperti ini. Dia memang anak angkatku, keburukannya juga kubiarkan. Tapi ini tidak boleh tersebar. Tolong Pak Wu jaga rahasia ini. Tenang, mulutku sangat rapat. Itu bagus. Aku sudah bertaruh segalanya padamu. Jangan mengecewakanku ya. Bos Shen. Tadi bukan memanggilku Qianyu? Kenapa ganti panggilan lagi? Kamu nakalja. Aku ingin bilang. Bagaimana rencanamu menghadapi musuh kita? Aku pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan. Itu bagus. Baiklah Wuming. Pergi kau dari sini. Wuming, dasar kau. Pergi kau dari sini. Hari ini aku akan menghabisi kau. Bicara baik-baik, jangan rendangan. Apa yang terjadi dengan Wang Hui? Aku akan menuntut nyawamu. Aku akan membunuhmu. Tuan Xiaowu, tangan dan kakimu. Tiba-tiba aku merasakan energi alam semesta masuk ke tubuhku. Menembus seluruh urat nadiku. Seketika sembuh. Katakan, bukankah ini ajaib? Oh, begitu rupanya. Tuan Xiaowu ternyata sedang menjalankan strategi licik. Bocah brengsek, lepaskan aku. Kau telah menyakiti Mei Hui keluargaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Aku baru saja memberinya obat. Seharusnya dia tidak akan mengalami masalah dalam waktu dekat. Omong kosong apa lagi ini? Jarum di kepala Mei Hui itu. Apa kau yang menusukkannya? Kau tahu. Dasar kau anak kurang ajar. Mei Hui keluargaku tidak punya masalah denganmu. Kenapa kau tega menakitinya? Aku tidak menyakitinya, justru menyelamatkannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin gejala ALS-nya membaik? Omong kosong. Itu salah diagnosa dokter. Wuming, dasar Wuming. Jika ada apa-apa dengan anak perempuanku, aku tidak akan membiarkanmu. Nona, kalau kau tidak pergi sendiri, aku akan menyuruh mereka mengusirmu. Sekarang aku tahu mengapa kau berani memutuskan pertunangan. Ternyata kau sudah dapat sugar mommy. Kau benar-benar brengsek. Tunggu saja. Yang diputusin tunangan kan aku? Kok malah aku yang kena karma? Tuan Wu mengambil langkah drastis ini untuk memaksaku turun tangan membantumu melawan musuh, ya? Tebakanmu tepat. Bos Shen memang tajam pandangannya. Sebenarnya kau tidak perlu begini. Cukup katakan saja. Keluarga Shen pasti akan membantumu. Katakanlah, siapa orangnya? Dalang dibalik kecelakaan itu adalah Longgang dari grup Long. Kuharap Bos Shen bersedia turun tangan untuk membawanya ke pengadilan. Untuk buktinya, mohon Bos Shen menyuruh orang menyelidikinya. Serahkan pada saya, Tuan Wu. Jangan lupa janji kita. Tentu saja. Tunggu kabar saya. Saya tidak akan mengganggu Tuan Xiaowu lagi. Beristirahatlah. Heh, ketawa apaan? Gak dicegah, hampir celaka. Siapa suruh kamu bikin kesal hari ini? Bikin kesal? Gimana caranya? Gak jelas. Kalau sudah ketahuan, sekarang gimana? Rumah Shen menembak. Longgang sudah tidak ditakuti lagi. Satu-satunya yang harus ditakuti sekarang adalah Shen Kuohao si brengsek itu. Sudah putus asa. Begini, kamu telepon Yang Ling dulu. Suruh dia ke tempat aman untuk sembunyi. Wang Mei Hui tidak bisa ditunda lagi. Telepon sendiri, aku bukan pembantumu.
Wang Meihui kena penyakit aneh begitu? Sayang sekali. Sial, belum dapat dia. Malah bikin aku tambah penasaran. Yang kurang, kenapa kau di sini? Bibi Wang. Meihui kena penyakit aneh ini. Sudah tidak ada obatnya. Masih di rumah sakit buat apa? Buat apa? Mau di mana lagi? Dia bisa pingsan kapan saja. Nyawanya selalu dalam bahaya. Sebagai ibunya, aku tidak bisa hanya diam melihat hui-hui kami. Bibi Wang. Jangan terlalu sedih. Banyak orang hebat di dunia, aku kenal satu. Bisa mengubah takdir, banyak orang penting percaya padanya. Benarkah? Tentu saja benar. Bibi Wang, selama masih ada harapan, kita tidak boleh menyerah. Kita jaga Meihui bersama. Betul. Terima kasih, Yang. Sungguh terima kasih. Yang kurang dari aku untuk membantu ibuku. Jadi setuju temui master itu. Kalau masih ada niat lain, kamu akan kecewa. Aku tidak akan lama lagi. Jangan buang-buang waktumu. Master ini sangat hebat. Kamu akan tahu setelah pergi. Tolong cari tahu. Wang Meihui di kamar mana? Baik, aku segera pergi. Tuan Wu, ada lagi yang perlu diperintahkan? Dia benar-benar memakannya? Obatnya aku yang beli sendiri. Aku juga melihat langsung nona besar memakannya. Tuan Wu, izinkan aku bicara. Tidak pernah ada pria yang masuk ke hati nona besar kita. Jika kamu tidak berusaha keras untuk mengejarnya, lebih baik kamu menyerah sekarang. Bibi Wang, kuil, kita sudah sampai. Kill. Hui-hui, kita ada harapan. Ayo pergi. Parenti. Master Wang, Ada APA? Hello, Master. Nyonya, kamu tidak boleh masuk. Aku, Master, kenapa? Ada sesuatu yang mengikutimu. Master, apa itu? Seorang pria yang wajahnya hancur dan anggota tubuhnya pecah. Swamiku. Master, bagaimana kamu tahu? Aku tahu sejak kamu datang. Kamu keluar dulu. Selesaikan masalahnya dulu. Dia hampir mati. Master, aku mohon, selamatkan Meihui saya. Aku akan melakukan apapun. Terima kasih. Baik, aku keluar. Meihui, dengar ya, ibu menunggu di luar. Ibu, dengar. Master, terima kasih atas kerja kerasnya. Dengar. Astaga, menakutkan. Masuklah. Ayo pergi. Dewa, aku mohon. Selamatkan Meihui saya, dia masih sangat muda. Aku mohon lindungi dia, bantu dia melewati cobaan ini. Maaf, aku tidak meramal. Ini ulahmu. Kamu tahu berapa besar masalah yang kamu bawa? Ada apa?
Yang kamu bawa adalah mayat. Master Wang, apa maksudmu? Apakah ini Mei Hui? Sebenarnya dia sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Bagaimana mungkin? Dia baik-baik saja berdiri di sini. Dia sekarang hanya mayat hidup. 3 tahun lalu aku memang sakit, tapi cepat sembuh. Itu hanya ada orang yang menggunakan ilmu hitam untuk memperpanjang hidupmu. Sekarang tidak bisa disembunyikan lagi, langit akan mengambilmu. Kamu memasuki tempat meditasiku. Ilmu hitam itu ditekan oleh energi positif tempat meditasiku. Ditekan. Aku sendiri yang akan mengusir hantumu. Empat penjaga terbuka, langit dan bumi sebagai pedoman. Air suci membersihkan kotoran, menghilangkan sial. 2 raja menjaga pintu, 7 roh menenangkan ruangan. Awan suci menyucikan, semua energi menyatu. Dalam dan luar harmonis, melindungi pakaian kuning ini. Matahari terbit dari timur, cambuk menyapu, semua hantu menjauh, membersihkan rintangan. Baru bisa. Hidup baru. Mei Hui. Master. Gadis ini lumayan. Harus tambah bayaran. Di kartu ini ada 50.000, setelah selesai, ada 50.000 lagi. Di belakang ada kamar, lengkap semua, bro. Nikmati perlahan. Gampang, gampang. Wang Mei Hui. Dulu kan kamu sangat tinggi hati. Sekarang, tetap saja jatuh ke tangan yang Shao. Wang Mei Hui sudah keluar dari rumah sakit. Tapi katanya kondisinya sangat parah, bisa meninggal kapan saja. Aku akan telepon dulu. Bajingan ini. Kamu ngapain? Bibi. Wang Mei Hui sekarang di mana? Dasar hati hitam busuk. Kamu sudah membuat Mei Hui cukup menderita. Kamu masih mau apa lagi? Penyakit Wang Mei Hui bisa aku obati. Kamu bohong. Banyak dokter dan ahli tidak bisa mengobati. Kamu pikir kamu siapa? Aku benar-benar tidak mengerti. Kamu bodoh atau gila? Aku benar-benar ingin membuka otakmu. Lihat apa isinya, beda dengan orang lain. Percayalah padaku, kalau aku berbohong sedikit saja. Dihajar petir, dihukum langit. Aku sarankan kamu jangan bersumpah seperti itu. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi hari ini, aku bertemu Master Wang. Ah, ngapain aku ceritain ini ke kamu? Kamu harus lindungi hui-huiku melewati cobaan ini. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti sampai kamu hancur. Kondisi Wang Mei Hui. Tidak bisa diajak main-main lagi. Adik, ada apa? Kak Lei. Kamu kenal seseorang yang bernama Master Wang? Tidak pernah dengar. Pasti dua palsu. Temanku Wang Mei Hui sekarang bersamanya. Tolong bantu aku cari tahu lokasinya. Oke, tunggu kabar dariku.
Kemuna Pain? Apa yang kamu lakukan padaku? Jangan panik, sayang. Aku hanya mengganti pakaianmu. Proyek lainnya belum dimulai. Legipula. Kayu itu tidak menyenangkan. Young Master Yang, aku sarankan kamu lepaskan aku, atau aku akan menghantui kamu sampai mati. Baiklah, baiklah. Kamu pikir dengan beberapa kata saja kamu bisa bebas? Kamu, Jujur saja. Setiap kali melihatmu, seluruh tubuhku tidak nyaman. Hatiku seperti dicakar-cakar. Aku ingin tapi tidak bisa memilikimu. Sekarang kamu akhirnya jatuh ke tanganku. Mungkin mudah bagiku untuk melepaskanmu? Cucking liar. lupakan saja. Wang Meihui. Aku yang master yang tampan, sudah berusaha keras untukmu. Tidak bisakah kamu menerimaku? Buang saja. Wang Meihui. Kamu benar-benar mawar berduri, aku sangat menyukaimu. Aku ingin melihatmu ketakutan, lemah, dan memelas. Sekarang kamu bukan seperti yang aku inginkan. Kamu ingin aku berpura-pura memelas di hadapanmu, memohon? Kamu tidak layak. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku, Yang Shao, sudah membungkus diriku dengan sempurna. Kenapa aku tidak bisa masuk ke dalam pandanganmu? Sampah tetap saja sampah. Aku kasih tahu, kamu jauh kalah dari Wuming. Aku. Bilang aku kalah jauh dari Wuming? Ternyata seleramu juga tidak bagus. Kamu ketawa apa? Aku berpikir, di balik wajahmu yang jelek ini, dalam hati pasti sangat kotor dan rendah diri. Kamu cari mati, ya? Pejinggan. Tadi mulutmu keras, ya? Aku akan mempostingmu di internet. Aku akan membuat seluruh dunia melihatmu. Kemuna Pain? Dasar licik dan tidak tahu malu. Kamu tidak tahu malu. Lepaskan. Takut, ya? Pejinggan. Aku akan membuat semua orang di dunia melihatmu yang mesum. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Pejinggan. Telenggaku. Kamu cari mati, ya? Brengsek. Hui Hui. Wuming. Aku pukul kamu, pukul kamu, pukul kamu. Dasar brengsek. Apa yang kamu lakukan, Bu? Hui Hui. Tuan Wu, bagaimana menangani dua sampah ini? Biarkan mereka menerima hukuman hukum. Bawa pergi. Lepaskan aku.
Hui. Ini salah ibu. Ibu terlalu ceroboh. Maaf ya. Ibu minta maaf padamu. Kalau begitu, kakek Mei Hui. Karena Wuming yang bertindak, baru bisa selamat. Tentu saja, kamu benar-benar menganggap tabib sebagai dukun. Kalau bukan karena guru leluhurku bertindak, abu kakek Wang sudah berterbangan. Bicara apa sih? Sama sekali tidak mungkin. Wuming itu cuma preman. Aku hanya percaya pada mataku sendiri. Kalian tidak bisa menipuku. Apa yang harus dilakukan agar kamu percaya? Apakah harus guru saya yang mengakuinya sendiri? Ini semua adalah jasa leluhur guru saya? Dia benar-benar tabib ajaib? Tentu saja. Jika dia benar-benar tabib ajaib, maka dia adalah harapan terakhir untuk menyelamatkan putri saya. Mari kita percaya dia dulu. Jika dia tidak bisa menyembuhkan putri saya, kita akan berurusan dengannya nanti. Wuming, ini semua salahku. Kamu adalah tabib ajaib. Aku mohon padamu, tolong selamatkan Mei Hui saya. Bibi akan berlutut untukmu, tolong. Jangan, Bibi. Ibu, jangan seperti ini. Dulu aku memukulmu, menghinamu. Sebenarnya itu semua salah paham. Aku pikir, kamu adalah orang yang tidak baik. Ini semua salah Bibi. Asalkan kamu bisa menyelamatkan Mei Hui saya, kamu bisa menghukumku dengan cara apapun, aku tidak keberatan. Aku tidak akan peduli. Jika kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku setuju, kamu bangun dulu. Baik. Terima kasih. Jika kamu ingin marah, marahlah pada Bibi. Bibi sudah menghinamu begitu, tapi kamu masih mau menyelamatkan Mei Hui. Kamu benar-benar membuatku terharu. Bibi Wang, lupakan saja hal-hal itu. Semuanya sudah berlalu. Penyakit Mei Hui tidak bisa ditunda lagi. Apa kamu punya cara untuk mengobatinya? Ada caranya? Hanya saja. Hanya saja apa? Katakanlah, sekalipun harus menjual semua harta, Bibi pasti akan memenuhi permintaanmu. Wuming, aku memberikan kepercayaan terakhirku padamu. Jika kamu benar-benar penipu, aku akan melawanmu sampai mati. Jika jarum hantu dicabut, otak akan kehilangan keseimbangan. Penyakit yang sebelumnya tertahan akan meledak seperti banjir. Tidak bisa dihentikan. Seserius itu? Lalu bagaimana? Leluhur guru saya sudah bilang, awalnya. Dia berencana dengan Wang Mei Hui. Pada malam pengantin, ketika energi yin dan yang menyatu, baru bisa melakukan penyembuhan. Tapi kalian malah membatalkan pernikahan. Sekarang apa yang harus dia lakukan? Ini mudah. Aku akan menikahkan Mei Hui dengan Wuming. Hari ini juga bisa malam pengantin. Ibu, cinta setelah menikah dulu. Kalau Wuming mengganggumu lagi, Mama tidak akan membiarkannya. Tante, kenapa kamu asal menjodohkan orang? Guruku sudah punya orang yang dicintai, Nona Wang sekarang. Mungkin bahkan tidak masuk antrian. Wuming, baru saja batal tunangan. Sudah punya orang yang dicintai? Siapa orang yang kamu cintai? Tentu saja Nona yang dari keluarga Yang. Nona yang dari keluarga Yang. Wuming, kamu tidak cocok dengan Nona yang dari keluarga Yang. Hentikan pikiran tidak realistismu. Menjadi menantu keluarga Wang, kan? Semua harta keluarga Wang akan menjadi milikmu. Tante, aku dan Yang Ling sudah menjadi suami istri. Dan sudah memiliki buah cinta. Buah cinta? Jangan ngawur. Nona kita sudah minum obat. Apa salahnya minum obat? Jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu. Aku paling benci pria yang bermain dua hati. Aku akan telepon Nona sekarang. Aku tidak bermain dua hati. Wuming, kamu harus bersama Mei Hui. Bisakah kamu melihat Mei Hui meninggal dengan sia-sia? Menantu, Tante memohon padamu. Sebenarnya ini mudah diatasi. Apa solusinya? Bayarkan guruku. Berkencan dengan Nona Wang selama 1 hari. Sisanya setelah penyakit Nona Wang sembuh, tidak bisa. Mama, mana ada berkencan 1 hari? Tidak ada jalan lain.
Guruku sekarang sudah punya pasangan. Tidak mungkin meninggalkan pasangannya untuk berkencan dengan Nona Wang. Biarkan guruku berhubungan dengan Nona Wang. Apakah aku bisa mengambil kesempatan? Wu Ming, Nona yang itu terlalu tinggi. Kamu tidak bisa mengendalikannya. Lejepila, dia tidak harus memilihmu. Tapi Mei Hui kami tidak bisa hidup tanpamu. Kalau Mei Hui kami, kenapa, aku juga tidak mau hidup. Tante, biar aku periksa dulu kondisi Mei Hui. Baik, Mama jangan khawatir. Ada Wu Ming di sini. Mama tidak khawatir. Di dunia ini mana ada dokter ajaib? Ibu bilang begitu karena percaya Wu Ming. Juga supaya kamu bisa menjalani sisa hidup dengan harapan. Menyelesaikan perjalanan terakhir hidupmu. Ibu nggak mau kamu hidup dalam ketakutan dan penuh penyesalan. Anakku sayang. Kak, kamu kenapa? Jangan-jangan hamil? Jangan ngawur, mana mungkin. Aku cuma sakit perut dikit. Aku temanin kamu jalan. Kak, Sasa bilang apa? Nggak ada apa-apa. Menurut kamu gimana, Wu Ming? Kok tiba-tiba nanya dia? Jahitu-hitu aha, Kak. Jangan-jangan kamu beneran suka dia? Mana mungkin. Aku aja nggak kenal dia, mana bisa bilang suka. Wah bagus dong, aku bisa ngejar dia tanpa beban. Nggak boleh, Kenapa nggak boleh? dia itu bukan orang baik, jahat banget. Pokoknya nggak boleh suka dia. Aku rasa dia baik-baik aja. Kamu aja yang nggak suka dia. Kamu aja yang anggap dia nggak baik. Aku suka dia. Aku rasa dia sempurna. Kak, aku susah-susah nemu orang yang aku suka. Kamu pasti dukung aku kan? Kayaknya kamu nggak ada harapan deh. Wu Ming punya tunangan yang kena penyakit parah. Harus dinikahi baru bisa sembuh. Kalau dia orang baik hati, dia bakal terpaksa menikah. Dan nyelamatin Wang Mei Hui. Kalau dia nggak nyelamatin Wang Mei Hui, berarti dia bukan orang baik hati. Orang kayak gitu nggak boleh deket-deket kamu. Jadi, apapun pilihan Wu Ming. Betul. Apapun pilihannya nggak cocok. Buat kita. Tiba-tiba kasihan banget sama dia. Tapi nggak apa-apa, apapun pilihannya. Nggak pengaruhin perasaanku ke dia. Kamu kan adikku. Aku harus seleksi calon pacarmu, jadi nggak boleh. Cinta kan urusan dua orang, ngapain orang ketiga ikut campur? Kamu berani melawan ya? Ya aku berani, aku harus berani kejar kebahagiaanku. Pokoknya nggak boleh ya nggak boleh. Kakak, lebih baik kamu tes kehamilan dulu. Aku khawatir. Shen Xiao. Keluarga Longkan mitra kita. Masa bisa bangkrut begitu saja? Nggak terima? Kalau nggak terima, bilang ke ibuku. Lau Yang, dasar kamu nggak bisa mikir. Sekarang Long Group sudah tumbang. Ini kesempatan emas. Kita bagi-bagi sedikit, pasti bisa kaya raya. Memang begitu logikanya. Tapi aku khawatir, apa yang kita lakukan sekarang? Bisa-bisa bernasib sama seperti keluarga Long. Wu Ming pasti mati. Aku yang bilang, nggak ada yang bisa bantu. Tapi jangan di depan mata ibuku. Ini perlu direncanakan matang-matang. Soal yang Ling Si Jalang itu, aku nggak sabar lagi nunggu. Yang Tingjian, aku sudah bantu kamu segitu banyaknya. Kamu masih nggak bisa kuasai grup yang? Ketaken. Apa kamu bukan sampah? Shen Xiao, Anda salah sangka. Manajemen menengah tinggi di grup sekarang adalah orang-orang lama yang dulu membantu ayah membangun bisnis. Mereka paling setia pada ayah. Artinya, kamu ini sampah. Bahkan lebih buruk dari orang koma. Tenang, Shen Xiao. Aku pasti segera kuasai grup yang untuk melayani Anda. Untuk yang nggak nurut, harus diberi pelajaran. Oke, aku ngerti.
Malam ini, bawa Yang Ling ke sini, Shen Shao. Dia sekarang di rumah sakit pribadinya. Dijaga bodyguard. Bawa senjata pun nggak bakal bisa bawa dia ke sini. Bukannya kalian satu keluarga? Keluarga paling tahu kelemahan keluarga sendiri. Kalau urusan kecil aja nggak bisa, maka langit Long City ini harus diganti. Shen Shao, kita kan saudara, ngomong gitu buat apa? Lau Yang, pakai otak dikit lah. Kalau memang nggak bisa, sebagai saudara, aku kasih ide. Takut kamu nggak berani. Apa idenya? Kamu gali kuburan lalu suruh sender. Nanti Yang Ling pasti nggak betah. Dia bakal datang sendiri kan? Dasar brengsek, ngomong apa sih? Aku lagi bantu kamu. Kalau emang nggak bisa, kalau kamu nggak tega, bro, gue punya tim konstruksi. Gue yang urusin buat kamu. Ini nggak mungkin banget. Gue kan udah minum pil KB darurat. Masa bisa hamil? Dasar si brengsek itu. Kalau dari awal milih percaya dia, mungkin akhirnya beda ya. Aku perlu sentuh pintu langitmu. Baik dokter tradisional maupun barat, kesimpulannya sama. Ayah. Bahkan yang master dalam 13 jarum dewa setan. Kemungkinan besar susah nolongin. Pertama, soal cabut jarum ini aja. Menurut gue udah pasti gagal. Kalaupun bisa dicabut, gimana ngatasin? Saat energi meridian balik, kayak longsor gitu? Soal ritual yin yang. Tu suggères pas d'ara mangalir dera? Malah lebih gampang buka meridian. Tapi risikonya gede banget. Sedikit aja nggak kuat. Akibatnya nggak kebayang deh. Jadi maksud Lilau, nggak setuju sama cara Wu Ming nangani Wang Meihui? Secara teori, kalau dia bisa sembuhin Wang Meihui, maka tahi lalat setan Nona Shen juga mungkin bisa diobati. Tapi ini mustahil. Nona Shen makin berharap, makin kecewa. Tapi gue beneran pengen lihat dia bikin keajaiban. Di dunia pengobatan tradisional, ada legenda. 13 jarum dewa, setan bisa adu nyawa sama malaikat maut. Apa benar dia sebagus legenda itu? Apa buat nyelamatin gue? Cuma bisa pakai cara itu. Bahkan cara itu sekarang agak sulit. Mungkin ini sudah takdir. Bahkan kalau bisa sembuh, gue nggak mungkin sama orang yang gue nggak cintai. Dan yang nggak cinta gue, ngelakuin hal begitu. Dunia ini mungkin emang nggak bersih. Tapi gue masih pengen simpan sesuatu yang suci di hati. Cinta itu sendiri suci. Wu Ming, jangan merasa bersalah. Gue bakal bilang ke Mama, biar dia nggak ganggu kamu. Gue juga nggak nyalahin kamu. Malah kita harus berterima kasih. Waktu itu kamu nyelamatin gue. Pasti bayar mahal buat pakai jurus jarum itu. Inti dari ilmu pengobatan adalah menyelamatkan nyawa. Sampai detik terakhir. Kita tidak boleh menyerah. Boleh aku tanya sesuatu? Tanya saja. Maksudku kalau ada seseorang yang bisa menyelaraskan yin dan yang denganku, menyembuhkan penyakitku, tapi dia sudah punya orang yang dicintai di hatinya. Apakah dia akan meninggalkan orang yang dicintainya untuk menyelamatkanku? Apakah dia akan seperti itu? Mana yang lebih penting, hidup atau perasaan?
Hidup penting. Tapi perasaan juga penting. Tapi kalau kamu harus memilih, apa yang akan kamu lakukan? Pasti masih ada cara untuk menyelamatkanmu, jangan khawatir. Wu Meng, bisakah kamu memenuhi satu permintaanku? Katakan. Bisakah kamu menjadi pacarku sehari saja? Seumur hidupku, aku belum pernah pacaran. Aku benar-benar tidak ingin punya banyak penyesalan. Aku tahu, kamu hanya naksir satu sisi dengan Yang Ling. Dia tidak mengakui kamu, jadi jangan terlalu terbebani. Aku hanya berharap kamu bisa memenuhi permintaan kecil seorang yang hampir mati. Bisa? Baik. Kamu sudah bilang, jangan ingkar ya. Nona besar, makam di Gunung Makam dirusak oleh penjara makam. Makam ayahmu tidak hanya dirusak, tapi bahkan tulang belulannya dibongkar. Segera siapkan mobil untukku. Aku akan ke sana. Baik. Tak kuduga permintaanmu sesederhana ini, jadi silakan pilih apa saja. Makanan kali ini aku yang traktir. Tidak usah kamu traktir. Sejak kecil, aku hampir selalu menuruti keluarga. Tidak pernah melakukan hal yang keterlaluan. Hari ini, Wang Meihui ingin sedikit gila. Gila seperti apa? Kamu makan dulu, habis makan baru tahu. Hello, Shen Shao. Aku sudah lakukan apa yang kamu minta. Aku akan mengantar Yang Ling langsung ke tanganmu. Tapi janjimu padaku jangan lupa. Ayo. Belum bayar. Hei kalian berdua, makan tanpa bayar, jangan lari, berhenti. Telepon kakak tidak bisa dihubungi, Sasa juga mati HP. Jangan-jangan ada apa-apa? Tak kira makan gratis selama ini ya? Kalau mau cari sensasi, gue punya banyak cara. Sepet belang dong. Misalnya, nggak pakai baju, seni performance atau apa gitu. Wah yang ini pasti nggak boleh. Atau cium orang asing di jalan. Meihui. Pacarmu ini terlalu nggak kompeten. Wu Meng, senang bertemu denganmu. Terima kasih juga untuk semua yang kau lakukan hari ini. Kalau gitu, kita sampai di sini saja. Dah? Meihui. Mungkin masih ada cara untuk menyelamatkanmu. Cara apa? Tapi caranya sangat berbahaya. Bisa dapat kehidupan baru. Atau malah mati. Kau mau coba? Aku mau. Oke, sekarang aku bawa kau cari Nona Shen. Cara ini butuh kerjasamanya. Oak. Sebelum pergi, kita balik bayar tagihan makan dulu.
Buat aku ambil risiko segini? Kau pikir aku mau setuju? Bos Shen, kau nggak punya pilihan. Berapa persen kesuksesannya? Aku jamin untukmu. Pasti berhasil. Kalau dia, apapun hasilnya, aku terima. Aku percaya dia. Aku ada satu syarat. Saat pengobatan, Lilau dan Jilau harus hadir. Mereka master ternama pengobatan timur dan barat. Aku mau dapat jaminan lebih. Kalian berendam dalam cairan obat khusus. Menyerap ke kulit dan masuk aliran darah. Tubuh akan ada reaksi khusus. Tahan bentar ya. Mei Hui. Pertama, aku akan memindahkan energi busuk dari tahi lalat hantu Nona Shen ke tubuhmu. Ini bukan cuma melunakkan meridian sekitar jarum hantu, tapi juga mengobati gejala kaku. Saat jarum hantu di otakmu mulai longgar, aku akan mencabutnya. Tapi jika kamu tidak tahan, semuanya akan sia-sia. Energi negatif dari tahi lalat hantu ini, jika tidak bisa diberantas sekaligus, akan terus-menerus muncul. Membahayakan nyawa. Nah, metodemu sama sekali tidak bisa. Benar, Nona Shen, ini menyangkut nyawa. Jadi pertama-tama aku akan menutup titik-titik vitalmu. Baru bisa menarik sebagian energi negatif. Saat jarum hantu dicabut, aku akan menggunakan metode jarum dewa ke-12 untuk menghilangkan tahi lalat hantu. Bagaimana pendapat kalian berdua? Secara teori ini bisa dilakukan, tapi menutup semua titik vital, hampir tidak ada yang bisa melakukannya. Benar, Nona Shen. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan sebesar itu, aku Ji Qingchuan akan langsung menutup klinik, dan tidak akan pernah berlatih lagi. Katak dalam tempurung, hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Wumen, aku mempercayakan nyawaku padamu. Jangan mengecuakanku. Kamu Bangon. Apa yang kamu lakukan padaku? Aku belum melakukan apa-apa. Aku hanya membantumu mengganti baju. Jauh-jauh dariku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Jauh-jauh dariku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang kamu lakukan? Bocah ini berbahaya. Ini tidak mungkin. Mei Hui, tahan. Kendalikan jarum dengan pikiran. Kia Jaben. Melihat keajaiban seperti ini, mati pun tak menyesal. Diam. Perhatikan dengan baik. Pergi! Pergi! Kakakku tidak tahu dibawa kemana oleh Shen Kuohao. Aku harus menemui Bos Shen. Tapi guru leluhur sedang merawat Wang Meihui dan Nona Shen. Dia berpesan, apapun yang terjadi, jangan buka pintu. Biarkan aku masuk. Kamu tidak bisa masuk, tidak ada yang berani bertanggung jawab.
Lari. Lari apa? Cantik, ayo cium. Lepaskan aku. Jika kamu mendekat, aku akan bunuh diri. Baik, aku ingin lihat apakah kamu berani. Lagi pula, kamu yang bunuh diri. Bukan urusanku. Bisa kalian kirim seseorang untuk masuk dan lihat? Dengan hati-hati juga tidak akan ada pengaruhnya. Wu Meng, kakakku diculik oleh Shen Kuohao. Aku sudah mengerahkan semua hubungan tapi tidak bisa menemukannya. Apa? Jangan panik. How? Bos Shen menelepon. Dia bilang kalau kamu tidak angkat telepon, kamu akan diusir dari keluarga Shen. Pergi. Bejingen, cepat bawa Nona yang ke sini. Kalau sampai ada apa-apa dengannya, aku yang akan menuntutmu. Apakah kau pernah memperlakukan aku seperti anakmu? Lagi pula aku hanya diadopsi untuk menutupi mulut orang, bukan? Bejingen kau. Shen Kuohao. Beraninya kau aku. Laki-laki menculik perempuan, itu bukan keberanian. Baiklah. Kalau berani, datang ke pembangkit listrik timur. Jika tidak ingin dia celaka, datang sendirian. Wu Ming, jangan. Jangan kau sentuh dia. Aku akan pergi sendirian. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Wu Ming Dain Jakinjak Oleku. Jangan. Aku juga akan perlihatkan pada Wu Ming. Bagaimana kau ditaklukkan olehku? Jangan. Ayo, mainem. Kau bajingan memang berani ya, benar-benar datang sendirian. Di mana Yang Ling? Mati. Kau juga akan segera menemaninya. Serenjia. Sudah cukup. Jangan sampai membunuhnya. Di mana dia? Aku tidak takut. Tidak tahu. Di mana dia? Di dalam. Shen Kuohao. Wu Ming. Jika tidak ingin Yang Ling celaka, sekarang juga berlutut di hadapanku. Parenti. Bajingan, Kusuru kau parenti. Shen Kuohao. Wanitaku tidak bisa kau sentuh. Wanitamu apa? Kau berikan padaku. Diam.
Kakak, kakak. Kau baik-baik saja? Aku sangat khawatir. Oja, Yang Tingjian dan Longgang sudah ditangkap. Mereka tidak akan luput dari hukuman hukum. Tenang, aku baik-baik saja. Syukurlah. Jangan khawatir lagi. Kenapa kau melotot padaku? Wuming. Aku baru saja diberi obat oleh orang itu. Kepalaku sedikit pusing. Bantu aku periksa ke samping. Baik. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat, biar aku yang bantu kakakku. Apa maksudmu tidak boleh dekat? Dia suamimu. Kami sudah mesra dan bahkan punya bayi. Adik, simpan saja niat kecilmu itu. Tidak, aku tidak setuju. Aku yang lebih dulu mengenal Wuming. Tidak ada yang namanya lebih dulu. Laki-laki dan perempuan tidak boleh terlalu dekat. Kau minggir sedikit. Kalian berdua jangan bertengkar. Tidak tanya dulu pendapat Shizu. Aku. Wuming. Jika kau mengungkapkan perasaanmu padaku sekarang, aku akan terima lamaranmu. Wuming, jika kau setuju bersamaku, aku akan berikan semua tabunganku padamu. Kedepannya apapun yang kau katakan akan aku turuti. Aku bahkan bisa pertimbangkan untuk membiarkanmu punya kulit. Aku dan kakakku akan menikahimu. Sungguh. Sungguh apa? Kau cari mati. Berhenti. Jauhkan tanganmu dari kakaknya. Aduh, sakit, sakit. Wuming, kok kamu lagi? Biasanya kamu tidur aku masih bisa toleransi. Sekarang malah bermimpi indah? Kau harus membuatku marah baru puas ya? Maaf Pak, aku terlalu mengantuk. Pengobatan tradisional Tiongkok sangat luas dan dalam, banyak hal yang harus dipelajari. Jangan karena kau punya bakat sedikit, lalu kau bisa bermalas-malasan. Harus serius, 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 serius. Malam ini, jangan lupa kerjakan PR-ku. Oke, Niege. Malam ini, makan di 11 Hi Feng Huang. Oke? Aku yang bayar. Oak. AO. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Mei Hui. Ternyata hanya mimpi belaka. Meskipun hanya mimpi, tapi membuatku merasakan misi menyembuhkan orang, serta penghormatan dan kecintaan terhadap hidup. Aku harus belajar pengobatan tradisional Tiongkok dengan baik, untuk membantu orang lain. Teman, tunggu sebentar. Ada soal yang tidak ku mengerti. Bisa kamu ajari aku? Boleh.